Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saudara-saudara semua. Mohon maaf tadi ada gangguan. Ada ayam masuk ke dalam rumah, jadi saya harus mengusirnya terlebih dahulu. Eh, Lanjut kita ke soal penalaran mengenai bab trigonometri. Di sini ada nomor 7 ya. Standar sudut mendarat pesawat yang direkomendasikan untuk kenyamanan dan kemulusan adalah 3 derajat. Jika pesawat sedang berada di ketinggian 600 meter, berapa jarak antara posisi pesawat sekarang dengan posisi pendaratannya yang ideal? Di sini sudah saya konstruksikan mengenai gambarnya. Di sini sudut 3 derajat. Kemudian pesawatnya berada pada ketinggian 600 meter. Nah, kemudian kita diminta untuk mencari nilai X-nya di sini atau jarak mendatarnya. Nah, X di sini kita memakai perbandingan apa? Karena sudutnya adalah ini, hadapan dibagi samping atau hadapan dibagi dekatan, itu tentunya merupakan hubungan tangen. Jadi kita bisa menulis tangen 3 derajat sama dengan 600 meter dibagi dengan X. Maka kita tentukan X adalah 600 meter dibagi nilai tangen 3 derajat. Nah, untuk nilai atau hasilnya ini silahkan saudara-saudara teruskan sendiri ya. Bisa dievaluasi dengan menggunakan kalkulator. Karena sudut 3 derajat ini kan bukan merupakan sudut istimewa. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke nomor yang ke-8. Nomor 8, seorang ahli bangunan perlu mengukur jarak sungai untuk mempersiapkan pembangunan jembatan. Pertama, ahli bangun tersebut memberikan tanda di titik awalnya dan melihat ada pohon besar di seberang sungai. Ia kemudian berjalan sambil mengukur jarak sampai posisinya sejajar dengan pohon. Jarak yang baru saja ia tempuh adalah 400 meter. Ini 400 meter ya. Ia kemudian kembali ke titik awal dan mengukur sudut perputaran arah ke posisi pohon dengan teodolit yang mendapatkan sudut sebesar 31 derajat. Nah, ini mestinya 31 derajat ya. Nah, kemudian pertanyaannya adalah tentukan panjang rancangan jembatan yang seharusnya berdasarkan informasi yang ada. Nah, untuk kasus yang A terlebih dahulu, tentukan panjang rancangan jembatan. Panjang rancangan jembatan itu adalah panjang antara ujung ini ya, ujung titik ini sampai dengan pohon ini yang merupakan acuannya. Nah, sedangkan sudut yang diketahui adalah 30, ini mestinya 31 derajat ya. 31 derajat. Nah, kita perlu hubungkan adalah depan dengan samping. Nah, depan dengan samping itu sama saja hubungan tangen. Jadi kita bisa menuliskan tangen 31 derajat sama dengan depan. Saya tulis depan aja deh. Depan per samping atau tangen 31 derajat sama dengan depannya yang dicari ya, katakanlah X, kemudian sampingnya adalah 400. Otomatis X sama dengan 400 dikalikan tangen 31 derajat. Ini kalau saya evaluasi dengan kalkulator menghasilkan nilai 240,34 meter. Nah, kemudian untuk yang B, untuk memastikan penghitungannya tepat, ahli bangun memilih titik awal yang berbeda dan mengukur jarak serta sudutnya. Yang mendapatkan sudut perputaran 36 derajat serta jaraknya 330,8 meter. Tanpa melakukan penghitungan matematika, berikan penjelasan apakah strategi yang digunakan ahli bangun tersebut tepat atau tidak tepat. Nah, kita asumsikan seperti ini. Mula-mula jaraknya kan 400 meter. Nah, kemudian ahli bangunan tersebut mengubahnya ke 330,8. Tentunya dia akan lebih cepat, lebih ke depan sini ya. Oke, katakanlah di sini deh. Nah, dia titik acuannya di sini. Dari titik awal di sini pindah ke sini. Sejauh bukan 400 lagi, tapi 330,8 meter. Nah, tentunya sudut acuannya kan berubah. Nah, katakanlah ini saya buat sudut acuannya. Nah, sudut ininya pun berubah. Yang mulanya 31 derajat, di sini dia sudutnya adalah 36 derajat. Nah, pendapatmu bagaimana? Nah, tentu karena jarak acuan berubah, kemudian sudut juga berubah, tentu akan mengakibatkan perubahan perhitungan. Tapi tidak berlaku. Karena apa? Karena dia merupakan segitiga siku-siku. Ya.
Karena apa? Karena segitiga siku-siku. Berlaku hubungan perbandingan antara sisi siku-siku dengan sisi miringnya maupun sudut-sudut yang ada di dalam segitiga. Ya. Jadi walaupun nanti titik acuannya berubah dan sudut juga berubah, tidak mengakibatkan perubahan panjang rancangan jembatannya. Itu tetap. Nah, ini saya hanya melakukan tanpa perhitungan ya. Nah, kalau misalkan kita ingin membuktikannya, itu cukup mudah sekali, tinggal kita hitung aja. Tangannya adalah tangan 36 derajat, X-nya yang dicari, kemudian jaraknya 330,8. X sama dengan 330,8 kali tangan 36 itu juga menghasilkan 240,34 meter. Gitu ya. Diingat-ingat kalau di dalam sebuah segitiga ada perbandingan sudutnya, ada perbandingan sisinya, itu akan mengikuti hukum segitiga. Ya, hukum segitiga, apalagi hukum segitiga kan ada banyak. Ada dalil Pitagoras. Kalau siku-siku ya, ini kita bicarakan yang masalah siku-siku, ada dalil Pitagoras. Kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Kemudian ada dalil-dalil tentang sinus, kosinus, tangen, kotangen dan lain sebagainya. Nah, seperti itu ya. Jadi kesimpulannya, dengan menggunakan titik acuan yang berbeda mengakibatkan sudut amatan yang berbeda, namun tetap menghasilkan nilai panjang rancangan jembatan yang sama, 240 meter. Oke, gitu saya akhiri. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.